Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifah Lailatul Fariha, biasa dipanggil Rifah. Saya dari jurusan Tarbiyah Prodi Piaudin semester 3. Di sini saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah Psikologi Pendidikan Anak yang diampu oleh Ibu Dwi Yunitasari. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi teori belajar dan motivasi untuk belajar. Teori belajar sendiri ada 4, yaitu aliran tingkah laku, yang kedua aliran sibernetik, yang ketiga aliran humanistik, dan yang keempat adalah aliran kognitif. Teori belajar behaviorisme atau aliran tingkah laku ada 3 proses dalam mengajar, yaitu yang pertama stimulus, yang kedua proses, dan yang terakhir adalah respons. Lalu ada teori belajar kognitifme, yakni perubahan persepsi dan pemahaman yang selalu berbentuk perubahan tingkah laku yang dapat diamati. Teori belajar yang berkembang berdasarkan teori ini adalah teori perkembangan Piaget, teori kognitif Brunner, dan teori bermakna Ashwabel. Proses belajar terjadi menurut tahap-tahap perkembangan sesuai umur. Tahap-tahapnya ada 3, yakni asimilasi atau penyesuaian pengetahuan baru, yang kedua akomodasi atau penyesuaian struktur kognitif, dan yang terakhir ada ekuilibrasi atau penyeimbangan mental setelah terjadi proses asimilasi atau akomodasi. Lalu ada teori perkembangan Piaget, yakni menentukan tujuan instruksional, memilih materi pelajaran, menentukan topik yang dapat dipelajari secara aktif, merancang kegiatan belajar yang cocok untuk topik yang akan dipelajari mahasiswa, lalu mengevaluasi proses dan hasil belajar. Yang selanjutnya ada teori bermakna Ashwabel, yakni proses belajar yang terjadi apabila mampu mengasimilasikan pengetahuan yang dimiliki dengan pengetahuan baru. Proses belajar terjadi melalui tahap-tahap, memperhatikan stimulus yang diberikan, memahami makna stimulus, dan menyimpan menggunakan informasi yang sudah dipahami. Teori belajar yang selanjutnya adalah humanistik, yakni belajar untuk memanusiakan manusia. Lalu dalam belajar humanistik, ada proses BM-nya yang mementingkan faktor pengalaman atau keterlibatan aktif mahasiswa di dalam proses BM. Lalu ada teori belajar sibernetik, yakni adalah belajar dengan pengolahan informasi, yakni menggunakan sistem informasi yang akan menentukan terjadinya proses belajar. Jadi tidak ada satupun jenis cara belajar yang ideal untuk segala situasi. Lalu apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi proses belajar mengajar anak itu? Yakni ada 2, yaitu internal dan eksternal. Faktor internalnya yaitu kemampuan, motivasi, perhatian, ingatan, lupa, retensi, dan transfer. Dan yang kedua ada faktor eksternal, yakni kondisi belajar, tujuan belajar, dan pemberian umpan balik. Dari teori dan motivasi belajar ini terdapat analisis hasil kerja yang rendah. Mengapa ada analisis hasil kerja yang rendah? Karena jarang berlatih menggunakan keterampilan, belum menguasai pengetahuan atau keterampilan, konsekuensi negatif pelaksanaan tugas, dan sifat atau struktur tugas yang sulit atau tidak menyenangkan. Jadi itu yang mungkin menyebabkan prestasi anak dalam belajar itu menjadi menurun atau rendah. Lalu dalam proses pembelajaran anak sendiri harus ada yang namanya ARCS model. Ada 4, yakni perhatian atau attention, yang kedua relevansi atau relevance, yang ketiga kepercayaan diri atau confidence, dan yang terakhir ada kepuasan atau satisfaction. Bagaimana sih agar anak dapat melakukan strategi untuk merangsang minat dan perhatiannya, yakni dengan menggunakan metode instruksional yang bervariasi, yakni dengan menggunakan variasi media, menggunakan humor dalam presentasi, menggunakan peristiwa nyata sebagai contoh untuk memperjelas konsep, dan menggunakan teknik bertanya untuk melibatkan mahasiswa. Lalu bagaimana cara anak bisa memahami materi dengan relevansi?
yakni harus adanya motif pribadi. Maksudnya yakni hubungan antara materi yang akan disampaikan dengan kebutuhan dan kondisinya itu harus terdapat motif-motifnya. Selain motif pribadi, ada motif instrumental, lalu ada nilai kultural juga. Lalu yang ketiga ada strategi untuk meningkatkan kepercayaan diri seorang anak, ini dengan cara memperbanyak pengalaman berhasil. Yang kedua ada menyusun bagian yang lebih kecil, meningkatkan harapan untuk berhasil dengan menyiapkan persyaratan, memungkinkan kontrol keberhasilan di tangan mahasiswa, dan tumbuh kembangkan kepercayaan diri mahasiswa, lalu berikan umpan balik yang konstruktif. Dan strategi yang terakhir yakni strategi untuk meningkatkan kepuasan. Bagaimana sih cara agar kita mendapat kepuasan dalam belajar dan agar untuk memotivasi kita lebih lanjut dalam belajar selanjutnya? Yaitu dengan cara gunakanlah pujian secara verbal dan umpan balik yang informatif, bukan ancaman ataupun sejenisnya. Lalu berikan kesempatan seseorang itu untuk segera mempraktekkan pengetahuan yang dipelajarinya. Lalu mintalah dia untuk membantu teman yang belum berhasil menguasai suatu keterampilan atau pengetahuan. Dan yang terakhir, bisa kalian bandingkan prestasi anak satu dengan yang lainnya agar dia merasa malu atau mempunyai standar lain untuk bisa semangat belajar yang lebih baik lagi. Lalu jika ada yang bertanya apa sih fungsi motivasi belajar? Di sini fungsi motivasi belajar sendiri adalah sebagai pendorong usaha dan pencapaian prestasi, sehingga untuk mencapai prestasi tersebut peserta didik dituntut untuk menentukan sendiri perbuatan-perbuatan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan belajarnya. Dan yang terakhir di sini saya akan mengungkapkan tentang upaya menumbuhkan motivasi belajar. Bagaimana cara menumbuhkan motivasi belajar anak untuk semakin rajin untuk belajar. Yang pertama adalah memberi angka dengan memberi nilai kepada anak. Yang kedua adalah hadiah. Yang ketiga saingan atau kompetensi. Dan yang keempat ego influence. Yang kelima memberi ulangan. Yang keenam mengetahui hasil. Yang ketujuh pujian. Yang kedelapan hasrat untuk belajar. Yang kesembilan minat. Dan yang terakhir adalah tujuan yang diakui. Kesimpulan dari semua materi yang saya jelaskan tadi, yakni motivasi belajar merupakan suatu energi psikologis yang dimiliki oleh siswa atau peserta didik yang digunakan sebagai pendorong, penggerak, dan pengarah perbuatan dalam suatu aktivitas pembelajaran yang menimbulkan perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman atau latihan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Sekian dari saya, mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video.